Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan membagikan 5 resep masakan kuah santan ala kampung yang pastinya tuh enak banget. Dan cara bikinnya juga gampang. Jadi buat kalian yang bingung menu akhir bulan kali ini, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan satu buah labu siam. Ini nanti aku akan kupas terlebih dulu ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, aku skip aja ya. Kemudian ini aku akan iris-iris. Untuk iris-irisnya kalian sesuaikan selera kalian ya. Ini aku iris tipis agak memanjang kayak gini. Biar cepet matang ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Kalau udah diiris-iris seperti ini, kemudian aku akan merendam menggunakan air dan garam. Ini fungsinya biar getah yang menempel pada labu siam itu cepat hilang ya teman-teman. Ini karena labu siam itu kalau getahnya itu agak susah banget dihilangkan ya. Kemudian ini aku akan becek-becek kayak gini. Ini aku akan rendam sampai nanti itu udah siap untuk dimasak ya, baru aku tiriskan. Kemudian di sini aku udah sediakan 3 siung bawang merah. Ini untuk bawang merahnya aku akan iris tipis-tipis aja. Dan untuk bawang putihnya di sini aku gunakan 2 siung bawang putih. Ini ukuran besar ya. Nanti aku akan ulek aja untuk bawang putihnya. Nah, ini untuk perbumbuannya, ini udah aku siapkan bahan-bahannya apa aja. Kemudian nanti aku akan tulis semuanya di kolom deskripsi ya teman-teman, bahan-bahan apa yang aku butuhkan. Ini telur puyuhnya udah aku kupas. Ini ada santan, di sini aku gunakan santan instan ya teman-teman. Kemudian ada bumbu halus lainnya. Dan untuk bumbunya aku akan ulek aja. Ini aku tambahkan cabai rawit, cabai besar, kemudian ada 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, kemudian aku tambahkan juga ketumbar. Biar cepat halus, ini aku akan masukkan bumbu halusnya. Ini ada garam, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk. Ini aku akan ulek kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau kalian mager, kalian bisa mencopernya ya, biar hasilnya tuh lebih halus dan lebih cepat. Ini udah aku ulek kasar seperti ini, kemudian aku masukkan gula, kunyit bubuk, kemudian aku tambahkan kaldu ayam, atau kalau kalian mau gunakan kaldu sapi atau kaldu jamur juga boleh ya. Ini aku akan ulek lagi sampai bumbunya itu agak sedikit halus ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini udah halus. Aku nggak mau terlalu halus ya, karena menurutku kalau masak kuah santan itu agak kasar kayak gini lebih enak. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut, ini aku akan tumis terlebih dulu bawang merah yang udah aku iris tadi. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman untuk bawang merahnya. Ini aku akan tumis sampai setengah mateng. Baru aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Aduk-aduk ya biar bumbunya tuh semua tuh mateng. Kemudian aku masukkan juga daun jeruk, daun salam, kemudian ada lengkuas. Tumis sampai aromanya tuh keluar ya. Kalau
Kalau ini bumbunya udah matang, tinggal kalian masukkan aja labu siamnya. Ini labu siamnya udah aku tiriskan dan aku cuci bersih lagi ya teman-teman. Aduk-aduk, tumis sebentar aja ya. Kemudian ini aku masukkan santan. Ini tuh santan instan yang udah aku kasih air ya teman-teman. Kalau kalian mau yang santan yang fresh juga boleh. Aduk-aduk. Karena tadi perbumbuannya udah aku masukkan semua, jadi nanti kalau udah matang kalian tinggal koreksi rasa aja ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Jangan lupa sesekali diaduk ya, biar santannya itu tidak pecah. Ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya sudah pas, tinggal masukkan telur puyuhnya. Kalau kalian nggak suka telur puyuh, untuk telurnya bisa digantikan dengan telur ayam ya. Nah, udah seperti ini, dan untuk labu siamnya juga udah mateng, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan. Nah, ini penampilannya tuh kayak gini ya teman-teman. Kuahnya itu kental, penampilannya tuh cantik banget. Ini dimakan dengan nasi anget aja udah pastinya tuh enak banget ya teman-teman. Kalau kalian suka teri, kalian bisa tambahkan ikan teri ya teman-teman. Dukung channel aku biar. Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Ini ada 1 ikat daun singkong. Kemudian ini untuk perbumbuannya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Bahan dan bumbu apa yang dibutuhkan. Terus di sini juga ada santan. Aku gunakan santan instan. Kemudian aku tambahkan air. Terus ini ada bumbu halusnya juga. Lanjut, ini aku akan petik dulu untuk daun singkongnya, karena ini kebetulan aku belinya itu semuanya itu masih muda, jadi semua daunnya itu bisa kepakai ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku biar ada warnanya merahnya, ini aku akan tambahkan 1 buah cabai rawit. Kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, untuk perbumbuannya ini semuanya aku akan ulek aja. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri. Terus ini untuk cabenya aku tambahkan 5 cabai rawit aja ya, biar tidak terlalu pedas, karena kalau jangan bobor itu identik dengan yang nggak pedas ya. Kemudian aku tambahkan juga ketumbar, dan ini ada tambahan juga, ada gula, garam, terus kemudian ini ada juga penyedap, serta ada ini ya teman-teman, ada kencur ya, karena kebetulan di rumahku tuh nggak ada yang fresh, jadi aku gunakan kencur yang udah bukan aja ya. Tapi kalau kalian ada yang fresh, silahkan gunakan yang fresh ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek sampai semua bumbunya itu halus, karena ini aku mau bikin menu masakan kampung, jadi harus diulek ya biar rasanya itu lebih mantul. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu halus. Kemudian ini aku akan rebus air. Setelah mendidih, ini aku masukkan garam serta soda kue. Kemudian masukkan daun singkongnya. Fungsi soda kue dan garam biar warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik ya teman-teman, dan cepet empuk juga. Kemudian ini aku akan tekan-tekan ya biar semuanya itu terebus semua ya. Ini aku rebus kira-kira 5-7 menit aja udah cepet. Jangan lupa sesekali diaduk ya biar bagian atasnya juga cepat empuk. Nah, ini setelah seperti ini udah empuk ya, dan warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik. Setelah itu matikan api. Kemudian ini aku akan rendam menggunakan air dingin biar menghentikan pengrebusan ya. Nah, setelah udah dingin, kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan.
Oh ya, kalau kalian nggak suka daun singkong, kalian bisa gunakan bayam ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang ya teman-teman. Lalu ini aku masukkan serai, daun jeruk, kemudian ada cabai hijau karena aku suka pedas, aku tambahkan yang utuhan aja. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini minyaknya tuh kayaknya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi biar bumbunya ini cepat matang. Setelah itu masukkan santan yang udah aku cairkan. Di sini aku menggunakan 1 saset santan instan ya teman-teman. Jangan lupa diaduk. Ini usahakan kalian sering aduk-aduk ya biar santannya itu nggak pecah. Kemudian setelah mendidih, masukkan daun singkong yang udah direbus tadi, aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya. Jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum, biar tidak terlalu pucat seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga gula jawa ya teman-teman, karena kalau masak bubur itu nggak dikasih kunyit. Oke, karena ini aku rasa udah pas rasanya, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Oke, ini udah aku siapkan mangkok, kemudian ini sayurnya taruh di sini aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget dan kuahnya itu kental. Pokoknya ini bikin kangen kampung halaman ya, karena dulu waktu kecil itu sering banget itu bikin sayur bobor kayak gini teman-teman. Nah, ini aku taburkan juga bawang goreng di atasnya biar rasanya itu tambah mantul ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah sediakan bayam. Ini bayamnya udah aku petik dan udah aku cuci bersih. Kemudian ini untuk perbumbuannya, ini udah aku siapkan semua. Ada 600 ml santan, kemudian ada tempe. Untuk bumbunya aku nanti akan ulek aja ya teman-teman, biar masakannya itu serasa masakan kampung. Ini aku tambahkan ketumbar, kemudian aku masukkan 2 buah kemiri, 5 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Untuk cabenya ini aku gunakan 5 buah cabai rawit, kemudian ada garam, gula, serta kaldu jamur. Kemudian aku akan ulek aja ya teman-teman. Ini aku nanti uleknya jangan terlalu halus ya, agak sedikit kasar biar ada sedikit teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk bumbunya. Ini agak sedikit kasar. Kemudian aku tambahkan tempe. Ini tempenya itu sebenarnya lebih enak kalau tempenya itu agak sedikit busuk ya teman, karena di rumah itu nggak ada, jadi ya seadanya aja ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek kasar aja, jangan terlalu halus. Kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Cuman kalau kalian nggak mau ditumis, gini aja juga boleh. Cuman pengen bumbunya itu lebih wangi, jadi harus ditumis ya. Ini untuk versi yang nggak pedes ya, karena kalau kalian mau pedes kalian tinggal tambahkan cabai aja. Kemudian ini untuk lengkuasnya aku geprek kayak gini ya teman-teman. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku akan tumis bumbunya tadi sampai benar-benar matang ya teman-teman, biar tidak langu nanti. Karena ini sayur bobor, jadi aku nggak tambahkan kunyit ya, jadi warnanya itu agak putih kayak gimana gitu teman-teman. Pokoknya enak banget. Ini tuh makanan favorit aku pas masih kecil ya. Oke, ini aku tumis dengan menggunakan api sedang ya, jangan terlalu besar takutnya gosong. Ini karena bumbunya tadi udah aku ulek sekalian, jadi nanti tinggal koreksi rasa aja ya teman-teman, jadi nggak perlu ditambahkan. Kalau sekiranya kurang biar ditambahkan gitu aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk
untuk santannya aku gunakan santan saset ya teman-teman, jadi aku tambahkan air aja. Tapi kalau kalian mau menggunakan santan yang masih fresh juga boleh ya. Kemudian aduk-aduk, tunggu sampai santannya itu mendidih. Oh ya, tadi lupa aku masukkan daun jeruknya. Sebenarnya ditambahkan daun salam ya teman-teman, tapi aku lagi habis stok daun salamnya. Kemudian ini aku masukkan juga cabai rawit hijau. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian tinggal ini kita masukkan aja ya sayur bayamnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya biar semuanya itu tercampur. Ini tunggu sampai bayamnya ini matang ya teman-teman. Jadi ini nanti setelah mendidih sekitar 2 atau 3 menit aja udah matang, karena cepet banget kalau masak bayam seperti ini. Kalau udah seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau sekiranya kurang kalian tinggal tambahkan aja, karena ini menurutku udah pas. Jadi udah gini aja, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur bobor bayam pun siap untuk disajikan. Ini penampilannya tuh cantik banget ya. Untuk bayamnya di sini aku menggunakan bayam yang cabut ya teman-teman. Karena kalau di tempat aku itu ada 2 macam bayam, jadi ini warna bayamnya itu agak sedikit hijau muda ya, bukan yang hijau tua kayak gitu, makanya ini agak cepat matang ya. Di sini aku sudah sediakan 1 ikat daun singkong, kemudian ini aku akan petik dan aku buang tangkainya ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka daun singkong, kalian bisa menggantikannya dengan bayam atau mungkin sayuran lain kalau kalian suka. Di sini aku udah rebus air, kemudian aku tambahkan garam serta soda kue. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan daun singkong yang udah dipetik. Tadi udah aku cuci juga ya teman-teman. Ini fungsi dari soda kue dan garam biar sayurnya ini cepat matang dan warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik ya. Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman, biar semuanya itu cepat empuk. Ini tunggu sampai bagian bawahnya itu agak layu, baru nanti aku akan balik ya. Nah ini udah empuk bagian bawahnya, kemudian dibalik. Jadi kalau kalian tambahkan soda kue dan garam itu, ini untuk sayurannya tuh cepat matang ya teman-teman. Dan ini udah hasilnya tuh warnanya tetap cantik kayak gini. Kalau udah kayak gini, matikan api dan tiriskan. Kemudian ini aku akan rendam menggunakan air biar menghentikan pengerebusan ya. Nah setelah itu aku akan tiriskan, kemudian aku akan iris seperti ini. Ini jadinya cuma sedikit ya teman-teman, kira-kira untuk 2 porsi aja. Dan warna sayurannya itu tetap cantik, tetap hijau. Oke lanjut, ini aku akan rebus air. Kemudian aku akan masukkan 3 butir telur. Ini aku sengaja merebus telurnya itu seperti ini ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak menggunakan minyak. Tapi kalau kalian mau telurnya diceplok menggunakan minyak juga nggak apa-apa, atau telurnya direbus juga nggak apa-apa. Nah ini setelah itu udah angkat dan tiriskan ya. Dan untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Karena ini aku mau bikin masakan yang simple, ini untuk bumbunya nanti aku akan ulek aja. Tapi kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini aku gunakan santan instan. Ini ada ketumbar,
Kemudian untuk ini aku tambahkan bawang merah, bawang putih, garam, kemiri, kemudian aku tambahkan jahe. Untuk cabenya aku gunakan 5 buah cabai rawit dan 2 buah cabai keriting ya. Jadi untuk masakanku kali ini tuh nggak pedas ya teman-teman, tapi kalau kalian mau versi pedas tinggal kalian tambahkan aja untuk percabeannya ya. Ini aku akan haluskan aja. Nah lanjut, ini aku akan siapkan minyak, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku ulek tadi. Oh ya maaf tadi ya videonya sempat aku skip karena aku nggak mau terlalu panjang durasinya. Kemudian ini aku akan tambahkan sekitar setengah sendok teh kunyit bubuk karena kebetulan aku nggak punya yang fresh. Kemudian aku akan masukkan 2 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 batang serai dan 2 ruas lengkuas. Kemudian ini aku akan tumis sampai bumbunya matang ya teman-teman. Nah setelah bumbunya matang seperti ini tinggal kalian masukkan aja santan. Untuk santannya ini aku gunakan santan instan, kemudian aku tambahkan air ya biar lebih gampang nanti. Tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian ini aku masukkan untuk perbumbuannya. Karena tadi udah aku tambahkan garam, jadi ini tinggal aku tambahkan lada bubuk, gula, kemudian aku tambahkan kaldu jamur. Oh ya ini kayaknya kunyitnya tadi belum begitu kekuningan, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk kuahnya ya, biar santannya itu tidak pecah. Kemudian ini aku masukkan telur yang udah aku rebus tadi. Ini tips ya buat kalian yang mau hidup sehat dan mengurangi minyak, kalian bisa menggunakan cara saya ini ya untuk merebus telurnya. Nah setelah itu aku akan masukkan daun singkong yang udah direbus tadi ya teman-teman, karena aku mau yang kuahnya itu sedikit kayak gini biar nyemek, jadi aku untuk airnya nggak aku tambah lagi ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Gulai daun singkong dan telur ala aku pun siap untuk disajikan. Ini penampilan sayurnya tuh tetap cantik, warnanya tetap hijau ya teman-teman. Jadi kalau kalian tuh suka pusing masak daun singkong atau mungkin sayuran hijau warnanya itu berubah jadi gelap, kalian wajib coba cara aku di awal tadi ya teman-teman. Nah tidak lupa juga ini aku akan taburi dengan bawang goreng biar rasanya tuh lebih mantap ya teman-teman. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya. Aku gunakan terong hijau, kemudian ini ada santan. Aku gunakan santan instan ya teman-teman. Ini ada bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, 3 butir telur, daun jeruk, lengkuas, serai. Kemudian ini ada bumbu halusnya ya teman-teman. Nanti untuk selengkapnya aku akan tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja di sana ya. Ini aku udah sediakan air, kemudian aku tambahkan garam ya, nanti untuk merendam terong biar warnanya tuh tidak hitam. Untuk terongnya aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, atau kalau kalian mau potong cara lain juga boleh. Ini terongnya itu sebagian tuh masih bener-bener masih muda ya, tapi sebagian tuh udah ada hitam-hitamnya, tapi nggak apa-apa, ini masih enak kok. Kalau kalian nggak ada terong hijau kayak gini, kalian bisa gunakan juga terong ungu ya. Oke, ini terongnya udah aku rendam seperti ini ya teman-teman. Usahakan airnya tuh agak banyakan. Lanjut aku akan haluskan untuk perbumbuannya. Ini ada cabai keriting, cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar, serta ada kemiri ya. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian aku akan tutup. Ini aku akan haluskan sampai agak halus ya, tapi jangan terlalu halus banget. Nah kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut ya, baru nanti aku akan tambahkan minyak goreng. Nah ini airnya udah menyusut, lalu aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut, ini aku akan tambahkan bumbu halusnya. Ini ada gula serta lada bubuk. Kemudian
Kemudian aku masukkan juga garam, kaldu jamur, kemudian ada kunyit bubuk. Dan untuk bumbunya ini aku tambahkan daun jeruk, serai, serta lengkuas ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Ini aromanya udah keluar seperti ini. Oke, aduk-aduk sebentar aja. Ini warnanya udah agak sedikit gelap, itu artinya bumbunya ini udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk santannya ini aku gunakan satu buah santan instan ya. Kemudian aku tambahkan air. Jadi kalau kalian mau gunakan santan yang fresh juga boleh. Tunggu sampai airnya mendidih, baru masukkan terongnya biar warnanya itu tidak berubah ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan juga 3 butir telur, karena aku tidak mau telurnya itu direbus dulu, jadi sekalian aja dimasukkan kayak gini teman-teman. Jadi kalau udah kalian masukkan telurnya, kalian diamkan aja, tunggu sampai telurnya matang atau mengambang, baru kalian aduk-aduk ya. Nah, ini telurnya tuh udah mengambang ya teman-teman. Dan koreksi rasa juga, karena menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Jadinya tuh kayak gini, tuh kuahnya kental banget, dan untuk terongnya warnanya tuh tetap cantik ya, tidak gelap. Dan untuk telurnya juga cantik ya teman-teman, tidak berantakan. Nah, diguyur dengan kuahnya yang kental.